Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cirebon, Jawa Barat, Indonesia merupakan suatu negara dengan tingkat kesuburan yang sangat tinggi. Apabila dikelola dengan bijak dan penuh tanggung jawab, maka tidak terlalu lama Indonesia menjadi negara maju. Sumber daya alam sangat lengkap, sumber daya manusia sangat melimpah. Yang jadi persoalan adalah kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, rasa terima kasih yang luar biasa perlu kita sampaikan kepada leluhur kita yang telah berjuang menanamkan nilai-nilai dasar daripada keyakinan dan filosofi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Dengan berbagai tantangan dan rintangan yang ada, alhamdulillah kita bisa merdeka dari penjajahan negara kolonial company pada tahun 1945. Dan salah satu jasanya adalah para ulama di seluruh Nusantara. Waduh, ini hebat banget pidatonya. Ya hebat lah, top marko top. Kalau sudah urusan leluhur tuh nggak bisa tawar menawar. Nah, kita akan menuju ke Gunung Jati untuk melihat kemeriahan ya tradisi Sawalan, yaitu perayaan setelah 6 hari puasa sunnah Syawal. Ya, mulai dari tanggal 2 Syawal sampai tanggal 8, sehingga tepat pada hari Senin ya, itu adalah perayaan Sawalan atau hari raya Syawal. Nah, bagaimana suasana dan situasi di Astana Gunung Jati dan juga Astana Gunung Sembung yang merupakan pusat perayaan Hari Raya Sawalan di Kabupaten dan Kota Cirebon. Nah, ini kita lihat ya, pedagang sangat antusias ya, gegap gempita menyambut kedatangan peziarah. Dan peziarah nampak ini menuju ke situs makam Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati yang ada di Gunung Sembung. Ini sangat padat, ini masih pagi, ini sekitar jam 7 jam 8-an ya. Nah, pada saat siang itu sudah lebih banyak lagi, lebih padat lagi ya pengunjungnya. Dari kalau pagi masih warga sekitar Gunung Jati, Kabupaten Cirebon. Nah, kalau siang sudah mulai ada dan banyak dari luar kota. Sore semakin banyak lagi, bahkan sampai malam ya. Jadi acaranya ini diperkirakan itu 24 jam. Jangankan puasa Sawalan ya atau Kliwonan, sehari-hari pun ini situs Sunan Gunung Jati itu boleh dikatakan buka 24 jam ya. Nah, ini kita masuk ke halaman depan nih, ke pintu 1 ya, pintu 1 dari makam Sunan Gunung Jati. Dan nampak di atas itu ada spanduk. Mimin sendiri nggak nyaman bacanya. Kenapa, Min? Itu spanduknya kan isinya tuh penolakan Sentana Kesultanan Cirebon ya terhadap Lukman Julkaidin sebagai Sultan Sepuh yang ke-15. Jadi dianggap bukan terah murni dari Syekh Syarif Hidayatullah. Jadi beliau itu tidak sah. Dan beliau dilantik sejak tahun 2020 sampai sekarang ya 2025. Ini berarti belum baik-baik saja. Jadi hubungan antara Keraton Kanoman dan Keraton Kesepuhan nampaknya 5 tahun terakhir tuh tidak baik-baik saja. Kenapa, Min? Ya, kalau makam Astana Gunung Jati ini naungannya atau wewengkonnya tuh di bawah pengelolaan dari Kesultanan Kanoman. Nah, kalau
keraton yang rame itu keraton Kasepuhan, itu berarti di bawah wewengkon Kesultanan Kasepuhan. Sehingga pada saat Sawalan yaitu selama 5 tahun ini terjadi hal-hal yang kurang elok gitu. Apa sih, men? Ya, pihak Kesultanan Kasepuhan khususnya itu tidak bisa masuk ke pintu keempat, jadi sampai pintu ketiga seperti layaknya peziarah umumnya. Nah, tapi kalau dari pihak Kesultanan Kanoman itu bisa sampai ke pintu 9, di mana di situ ya ada makam dari Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Dan juga biasanya suka ada keributan-keributan kecil cantik ini di sini. Ya, dari Kesepuhan pengen masuk ya, oleh pihak Keraton Kanoman tidak diperbolehkan. Tapi mudah-mudahan tahun ini ya baik-baik saja. Dan sekarang kita berada di posisi dari pintu 3 Kesultanan atau makam Astana Gunung Sempung, di mana di sini adalah tempat dikebumikan, tempat peristirahatan terakhir dari Sunan Gunung Jati atau Syekh Syarif Hidayatullah. Nah, ini alhamdulillah ini ya, ini Mimin baru seumur hidup tuh menyaksikan pintu ya ketiga itu dibuka untuk umum, tapi nggak bisa masuk. Tapi lihatannya aja sudah cahayanya begitu cerah ya, bersinar terang. Yaitulah pintu ketiga ini dibuka, dan tidak dibuka setiap saat ini. Jadi dibuka pada saat ada pejabat tertentu atau keturunan dari Kesultanan Kanoman, atau juga ada tamu agung, atau pada saat Maulid Nabi dan Sawalan. Jadi setahun tuh secara rutin tuh dibuka 2 kali, pada saat Sawalan dan saat perayaan puncak Maulid Nabi pada tanggal 12 Rabiul Awal ya. Iya. Nah, itu pokoknya muludan. Dan kita bergeser ini sekarang kemana ini nih? Nah, ini kita lihat ini adalah posisi di makam Syekh Datul Kafi, Syekh Idopi, dan juga Syekh Nurjati. Jadi namanya banyak tapi orangnya satu. Nah, ini beliau adalah merupakan guru daripada Walang Sungsang, putra sulung dari Prabu Siliwangi hasil pernikahan dengan Nyai Subang Larang, kemudian adiknya Rara Santang yang merupakan ibunda dari Syekh Syarif Hidayatullah dan juga Syekh Syarif Hidayatullah. Jadi beliau ini maha guru yang dari Campak, yang namanya adalah Syekh Datul Kafi. Posisi makamnya bukan di Gunung Sembung seperti Syekh Syarif Hidayatullah, tapi di seberangnya, di posisi sebelah timur. Jadi posisinya ada di Astana Gunung Jati. Dan di sini ada beberapa makam, diantaranya makam Syekh Tolha, kemudian itu ada gua Garbah Iman, kemudian ada mercusuar daripada Pelabuhan Muara Jati, dan juga ada itu Pusar Bumi. Dan sekarang kita naik dari makam Syekh Datul Kafi ke atas. Ini suasananya ramai, baik di Astana Gunung Sembung maupun di Astana Gunung Jati padat. Nah, ini kita berada di Pusar Bumi. Nah, itu ada beberapa warga yang sedang melihat apa sih Pusar Bumi, dan ternyata itu lubang. Ya, berdasarkan informasi sejarah, ini tuh kawah dari Gunung Jati. Jadi Gunung Jati itu bukan hanya gundukan tanah seperti gunung, tapi memang gunung beneran, gunung asli. Dan Pusar Bumi ini merupakan kawah gunung berapi dari Gunung Jati. Dan di sini pula merupakan pusat energi positif, penyeimbang antara Jawa bagian timur dan juga Jawa bagian barat. Jadi ini tuh energi positif yang menyeimbangkan baik energi yang ada di Jawa bagian timur, tengah, kemudian juga Jawa bagian barat. Jadi bahasa kasarnya mah kalau Cirebon ribut rusuh, ya Indonesia rusuh. Ya, makanya ini ya betul atau tidak ya. Jadi pada saat kerusuhan 1998, kota Cirebon itu aman-aman saja. Ya, padahal di pinggirannya di Sindang Laut, kemudian di Kadipaten pun terjadi kerusuhan yang tidak terkontrol. Dan di Pusar Bumi ini ada bangunan, namanya tuh Ki Gede Damar. Apa ini? Arti damar sendiri tuh lampu.
Jadi apakah ini sosok makam jasad manusia, sosok Ki Gede Damar, atau ini simbol saja, istilahnya gelar? Karena di sini nampak di bagian atas kita lihat ada lampu, ya lampu model milenial ya, nyala gitu kan. Tapi itu sebenarnya lampu listrik, tapi berbentuk atau bernuansa seperti lampu minyak tanah. Dan ini nampak ini adalah dugaan kuat itu bukan sosok jasad manusia, bukan makam manusia, tapi ini adalah mercusuar. Jadi mercusuar pelabuhan terbesar di Nusantara, yaitu pelabuhan Muara Jati, yang dibuat oleh Syekh Datul Kafi. Jadi ini tuh mercusuarnya sangat tinggi posisinya. Ini posisi tertinggi di antara daerah atau wilayah di Astana Gunung Sembung maupun di Astana Gunung Jati. Dan dari pusar bumi ini, dari tempat mercusuar ini berada, kita bisa melihat lepas ke tengah lautan. Nah, itu posisinya di sebelah utara itu. Nah, itu adalah Laut Jawa. Kita dari sini dengan mata telanjang dan mata apa adanya bisa melihat Laut Jawa, bisa melihat kapal-kapal nelayan, juga bisa melihat rumpun-rumpun tempat nelayan memelihara ikan di lautan. Yaitulah sekilas suasana Sawalan yang jatuh pada hari Senin ya, tanggal 7 ya April 2025 ya. Sampai jumpa di Sawalan tahun 2026 ya. Semoga tetap sehat ya, diberikan keberkahan dan juga rezeki yang melimpah. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.